Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Nado, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Wahidi Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berik Sami Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Wijaya Josito. BCG Matrix adalah grafis yang diciptakan oleh Bruce Henderson untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970. Tujuannya untuk membantu perusahaan dalam menganalisa unit bisnis strategi atau SBU atau unit produk mereka. Matrix BCG akan membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya serta digunakan juga sebagai alat analisa dalam manajemen produk, merek pemasaran atau brand marketing, manajemen strategi, dan juga dalam menganalisa portofolio itu sendiri. Unit bisnis strategi, karakteristiknya terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan satu atau sekumpulan unit usaha yang saling berhubungan. Yang kedua memiliki atau menghadapi sekumpulan pesaing tersendiri. Dan yang terakhir dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan mengontrol hampir semua faktor yang menentukan laba tersebut. Lalu berikutnya ada gambaran matriks BCG. Yang pertama, matriks BCG merupakan matriks 2 dimensi terdiri dari 4 kuadran, digunakan untuk melakukan analisis portofolio bisnis sebagai langkah dalam perencanaan strategis yang didesain secara spesifik untuk mendorong usaha perusahaan multidivisi dalam merumuskan strategi tersebut. Dalam BCG Matrix, sebuah bisnis ditempatkan ke dalam 4 kuadran yang berbeda. Yang pertama ialah kuadran cash cow. Cash cow adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Karena pasar yang tidak tumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasarnya yang tinggi untuk BCG Matrix. Jadi, untuk perusahaan manapun, cash cow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain seperti Stars, Questions, Marks, atau Docs. Selanjutnya, Stars. Stars adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi, tetapi pangsa pasarnya rendah. Jadi, ada banyak persaingan di segmen ini. Tidak seperti cash cow, Stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas karena mereka dapat segera diambil alih oleh perusahaan lainnya yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun, jika strateginya berhasil, Stars bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga ialah question marks. Question marks adalah produk yang mungkin memiliki pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi pasar produk tersebut dipertanyakan apakah akan tumbuh lebih lanjut atau ada pula kemungkinan untuk menurun. Seringkali sebuah perusahaan mungkin menghasilkan produk inovatif yang segera mendapatkan tingkat pertumbuhan yang baik, namun pangsa pasar produk semacam ini tidak diketahui. Produk mungkin kehilangan minat pelanggan dan mungkin tidak dapat dibeli lagi. Dalam hal ini tidak akan mendapatkan pangsa pasar. Lalu yang keempat ialah Docs. Produk diklasifikasikan sebagai Docs jika memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Namun, produk tersebut dianggap sebagai produk profitabilitas negatif, terutama karena uang yang sudah diinvestasikan dalam produk tersebut dapat digunakan di tempat lain. Apakah mereka harus menginvestasikan produk ini atau mereka dapat memperbaikinya dan dengan demikian membuatnya dapat dijual kembali, yang selanjutnya akan meningkatkan pangsa. Keunggulan matriks BCG. 1. Merupakan alat pembuat keputusan yang paling mudah. Hanya dengan membaca grafiknya, orang akan dapat dengan mudah melihat di posisi manakah perusahaan mereka berada. Matriks ini memusatkan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Divisi dapat berubah dari waktu ke waktu. Anjing menjadi tanda tanya menjadi bintang, bintang menjadi sapi perah, dan sapi perah menjadi anjing. Namun yang jarang terjadi adalah perubahan yang searah jarum jam.
Kelemahan matriks BCG. 1. Hanya menggunakan dua dimensi yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Pada penerapannya, dimungkinkan adanya kendala dalam mendapatkan data pangsa pasar maupun tingkat pertumbuhan pasar. 2. Terlalu menyederhanakan banyak bisnis karena memandang semua bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing, atau tanda tanya. 3. Dalam metode ini diasumsikan bahwa setiap unit bisnis tidak tergantung pada unit bisnis lain. Padahal dalam beberapa kasus unit bisnis anjing bisa membantu unit bisnis lain untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 4. Tidak mendefinisikan dengan jelas posisi usaha menempati posisi di tengah masing-masing kuadran. Adalah contoh analisa menggunakan matriks BCG. Contoh salah, Duta Anggada Realty Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri real estate. Pada saat ini, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah pembangunan, penyewaan, dan pengembangan bangunan apartemen, perkantoran, dan pusat pembelajaran serta kegiatan usaha lainnya. Pada tahun 2008, DART memiliki beberapa penyertaan pada beberapa perusahaan yang antara lain: pertama, ada Yayasan Pendidikan Gunung Sewu Fame yang bergerak di usaha pendidikan. Kedua, Aegis Westlife PT bergerak di bidang asuransi. Ketiga, Great Giant Pineapple PT bergerak di bidang agrobisnis. Keempat adalah PT Graha Sarana Inti Manajemen bergerak di usaha manajemen gedung. Kelima, penyertaan pada perusahaan lainnya. Pertama, pendapatan usaha Yayasan Pendidikan Gunung Sewu Fame sebesar 481.865.405 perak. PT Aegis Westlife 3.665.198.000 rupiah. PT Great Giant Pineapple 612.590.070 perak. PT Graha Sarana Inti Manajemen 406.124.400. Perusahaan lainnya sebesar 443.117.429 rupiah. Total pendapatan usaha sebesar 5.609.902.304 perak. Dan laba bersih usahanya di Yayasan Pendidikan Gunung Sewu Fame sebesar 149.688.276 perak. PT Aegis Westlife sebesar 1.136.211.380 perak. PT Great Giant Pineapple 189.905.092 perak. PT Graha Sarana Inti Manajemen sebesar 125.898.568 perak. Perusahaan lainnya sebesar 137.366.403 perak. Jadi total pendapatan usahanya sebesar 1.739.069.714 perak. Yang pertama, laba usaha Yayasan Pendidikan sebesar 482.865.405 perak dengan persennya adalah 8%. Terus laba bersihnya sebesar 149.688.276 perak dengan labanya adalah 8,61%. PT Aegis Westlife laba usahanya 3.665.198.000 dengan 65,33%. Laba bersihnya sebesar 1.136.200.380 perak dengan labanya 65,33%. PT Great Giant Pineapple 612.597.070 perak dengan labanya 10,92%. Laba bersihnya 189.905.092 perak dengan 10,92%. PT Manajemen Graha Sarana Inti laba usahanya 406.124.400 perak dengan labanya 7,24%. Laba bersihnya 125.898.564 perak dengan labanya 7,24%. Perusahaan lainnya
Laba usahanya 443.117.429 perak dengan labanya 7,90%. Laba bersihnya 130.366.403 perak dengan 7,90%. Pada gambar matriks BCG tersebut terlihat bahwa pada titik nomor 1 mencerminkan bahwa unit bisnis Yayasan Pendidikan Gunung Siwu UGM mendapati posisi tanda tanya atau question mark. Hal ini berarti bahwa unit bisnis ini posisi pangsa pasarnya relatif, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Dengan demikian, DART dapat memutuskan untuk memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Lalu pada titik nomor 2, unit bisnis pada AJ Squeeze Life PT menempati kuadran 2, yaitu posisi bintang atau star. Pada posisi ini pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri juga tinggi. Dengan demikian DART seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan unit bisnis ini. Selanjutnya pada titik yang menempati nomor 3, yaitu unit bisnis Great Giant Pineapple PT menempati kuadran yang berada di antara kuadran 1 atau question mark dan kuadran 2 atau star. Hal ini bisa saja terjadi segala jenis usaha. Pada posisi ini, sebuah unit usaha bisa saja bergerak ke arah salah satu kuadran. Dalam hal ini, dari kuadran tanda tanya ke kuadran bintang maupun sebaliknya. Kemungkinan menempati posisi tengah atau posisi antara biasanya bersifat sementara meningkat pangsa pasar dari posisi bisnis yang bersangkutan sifatnya relatif. Posisi antara ini adalah yang disebut oleh banyak kalangan sebagai titik lemah atau matriks BCG. Selanjutnya pada titik nomor 4 ditempati oleh bisnis Geraha Sarana Inti Manajemen PT. Unit bisnis ini menempati kuadran terakhir yaitu kuadran 4, posisi DOX. Di posisi ini, sebuah unit usaha memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri. Penyebabnya adalah posisi internal dan eksternalnya lemah. Unit usaha seperti ini seringkali dilikuidasi, diimplementasi, atau dipangkas dengan cara penghematan. Ketika sebuah unit usaha menempati posisi kuadran anjing, menjadi strategi yang baik yang dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan banyak juga unit usaha yang berada pada posisi kuadran DOX yang mencuat kembali setelah pemangkasan biaya dan aset besar-besaran, serta menjadi bisnis yang mampu bertahan dan menguntungkan. Dan yang terakhir, pada posisi titik nomor 5 yang ditempati oleh unit usaha penyertaan di perusahaan lainnya berada pada posisi sapi perah atau cash cow. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, unit bisnis pada kuadran ini memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat. Pernyataan DART pada unit usaha ini bertujuan untuk menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkan. Hasil investasi pada unit usaha ini dimaksudkan untuk membiayai sektor usaha yang lainnya. Unit usaha pada posisi sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Demikian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.